Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita di sore yang cerah ini bisa bertemu lagi ya teman-teman, guna sharing seputar buah-buahan teman-teman. Tentunya di sini ada alpukat aligator, belimbing bangkok merah, dan jambu biji merah teman-teman ya. Ini yang masih belum mengeluarkan daun lagi karena lagi teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe nih teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun ini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di depan kita, sudah ada buah belimbing yang terbungkus, jadi sudah terbrongsong ya, sudah insya Allah sudah aman dari lalat buah teman-teman. Nah ini salah satu cara atau teknik perawatan pada pohon belimbing agar terhindar dari sengatan lalat buah dan bisa memaksimalkan panen teman-teman. Karena kalau tidak dibungkus seperti ini, nantinya rawan sekali terkena sengatan lalat buah dan bisa membusuk ya. Nah, jadi saat sebelum membrongsong atau membungkus seperti ini, kita pastikan dulu untuk buah-buahnya itu buah yang normal ya teman-teman. Jadi sama apa itu, sebelum bungkus kan bisa dilihat juga ya, ini yang sudah tersengat, yang enggak. Nah, kita pastikan yang terbrongsong atau terbungkus itu tidak terkena sengatan lalat buah. Karena kalau sudah terkena sengatan lalat buah dan kita brongsong, maka akan membusuk lebih cepat karena lembab ya, ada apa itu sengatan lalat buah di dalamnya, ada ulat-ulat, nantinya bisa malah mengundang lalat-lalat yang lain teman-teman. Nah oke, kita alih ke alpukat aligator kita teman-teman. Nah, ini pada bulan September ini insya Allah fase-fase alpukat sedang berbunga dan berbuah. Bisa kita saksikan di jalan-jalan, kemudian di pinggir jalan, kemudian di kebun-kebun. Itu saya lihat insya Allah semua itu hari ini per bulan ini mengalami pembungaan atau mengeluarkan bunga, baik yang dirawat secara optimal maupun minimal. Jadi lebih memang musimnya ya, dari segi musim terlihat cuacanya agak mendukung, jadi jarang terlihat hujan deras, bahkan malam pun hujannya juga agak jarang. Sebentar, ada adzan ya, saya pause dulu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini bulan September ini memang musim alpukat berbunga ya teman-teman. Bisa mungkin teman-teman buktikan di di tempat lain, seperti lewat di jalan raya yang pun ada pohon alpukatnya, itu memang bulan ini bulannya bunga buah-buah tahunan lagi berbunga teman-teman. Salah satunya alpukat ya. Ya, contohnya di sini. Nah, ini memang ya seperti depan kita, bunganya sangat banyak, sangat lebat. Ini bunganya sangat lebat. Nah, ini tentunya dengan keluarnya bunga yang sangat banyak ini, kita harus merawatnya secara optimal agar bunga-bunga ini tidak mudah rontok teman-teman dan menjadi buah. Nah, tapi alhamdulillah di kebun kita, di kebun Jensen Garden ini masih menyisakan beberapa yang menjadi buah teman-teman, seperti yang terlihat di depan kita ya. Nah, ini semuanya sudah besar-besar segini, segempal tangan teman-teman, segenggam tangan. Nah, sudah lumayan, dan ini adiknya juga menyusul berbunga teman-teman. Nah, ini memang bulan kemarin itu keluarnya bunga yang sudah besar-besar ini memang banyak sekali, tapi terkendala karena hujan malam sering, jadi mengalami kerontokan yang cukup hebat. Hasil yang masih menyisakan sedikit, alhamdulillah masih menyisakan ya, ketimbang yang tidak ada. Ya, alhamdulillah. Nah, tentunya tidak hujan saja, yang paling banyak itu dari inseknya teman-teman, serangga. Jadi di lalat hijau ada lalat hijau yang besar-besar itu. Nah, ini rawan sekali
menyengat atau menghisap, dan hisapannya itu nanti bunganya akan kering dan rontok. Nah, itu salah satu faktor juga teman-teman. Jadi ya mungkin kalau teman-teman kalau yang bunganya masih kuncup, bisa teman-teman semprot dengan insektisida, karena ya untuk meminimalisir adanya lalat hijau itu menghisap sampai kering. Nah itu ya teman-teman, ya pakai yang ringan-ringan, jangan yang berat, karena masa berbunga itu memang kurang riskan sekali ya kalau melakukan penyemprotan pakai pestisida teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman juga diimbangi dengan pemakaian pupuk dengan kalium tinggi, karena kalium tinggi itu bisa memaksimalkan kualitas buah, kemudian bisa menjadikan bunga menjadi buah itu lebih banyak ya. Ketahanan terhadap kerontokan juga bagus. Kemudian penggunaan kalsium juga sangat penting sekali di masa-masa seperti ini, karena untuk ya menyehatkan lah. Kalau manusia itu kan butuh kalsium ya untuk menyehatkan badan, menyehatkan batangnya, menyehatkan buahnya agar tidak mudah rontok juga. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman. Nah, mungkin di teman-teman ada yang sama masalahnya seperti kita, ada serangga, kemudian ada trips. Itu teman-teman kalau masa berbunga seperti ini penyemprotannya agak ringan-ringan saja yang menggunakan pestisidanya. Jadi jangan yang pestisida golongan keras atau yang agak berat ya. Jadi yang gunakan ringan aja. Kemudian untuk perekatnya juga pakai perekat yang ringan seperti sabun, sunlight, itu juga sama saja. Itu ya untuk meminimalisir agar serangga-serangga seperti lebah, penyerbu itu tidak ikut lari. Jadi yang lari hanya lalat hijau, tapi memang lalat hijau ini sulit ya untuk dikondisikan, karena ya gimana ya, memang tipe serangga yang sulit dikendalikan kalau lalat hijau itu. Ya tantangannya itu sih. Kalau mungkin di tempat-teman sama ya silahkan sharing, kita sharing bareng, kita mengeluh bareng teman-teman, sambatan bareng ya teman-teman. Ini posisi kita seperti ini, buahnya ini lumayan lah, ada masih menyisakan sedikit. Ini dulu itu juga buahnya teman-teman, buahnya tapi kena serangga, kehisap, akhirnya kering. Nah hal tersebut yang menjadikan buah di kita itu agak sedikit. Ini kalau teman-teman belum tahu, pohon kita ini usia hampir 6 tahun ya buat kita. Besarnya Masya Allah besar sekali ini. Ini diameter setengah meter ada ini, 40 cm lah, 40 cm, 30 ke 40 cm ada ini diameter. Nah ini juga, jadi ya harus dilakukan perawatan secara ekstra ya teman-teman. Misal pemupukan ya harus tiap pohon itu kiloan, sudah enggak gram-graman. Tapi kalau di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini pakai gram-graman, insya Allah sudah aman. Tapi kalau di usia yang cukup lama seperti ini, nah ini sangat bahaya sekali. Jadi penggunaan pupuk di usia yang seperti ini menggunakan kiloan. Satu pohonnya bisa kiloan untuk pupuknya teman-teman, agar menunjang tanamannya biar tetap sehat. Nah ini aja, ini tadi sudah kita irigasi, ini kena panasnya minta ampun tadi siang ini agak layu ya, terlihat dari daun-daunnya ini. Nah ini sudah kesedot dari buah-buah yang sangat banyak ini. Jadi ya mau gimana lagi ya, untuk irigasinya harus kita giatkan, lebih kita tekankan, karena untuk menyedot ini energi untuk buah ini biar cepat besar. Nah ini teman-teman, ini alhamdulillah lumayan. Oke teman-teman, sekian dulu sharing dari kita, semoga bermanfaat. Kami pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.